Selamat berjumpa kembali pada serial web design dengan CSS3 ya. Pada part yang ke-8 ini saya akan membahas tentang button, pagination, dan multi-column. Apa itu ininya? Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tentang button. Oke, button merupakan sebuah fungsi yang digunakan sebagai elemen untuk memberikan sebuah proses atau aksi. Ya, misalnya pada form online seperti tombol submit atau reset. Oke, penulisan sintaksnya adalah button, text, button, ya. Button lalu diikuti teks lalu diikuti tag button ya. Oke. Yang berikutnya yang tabel sebelah kiri itu adalah uh, apa? Fitur-fitur button apa aja dan keterangannya apa aja. Contohnya warna button itu menggunakan properti background color, sedangkan untuk warna huruf menggunakan properti color ya. Lalu yang berikutnya ukuran button misalnya dengan menentukan width, height, padding dan lain-lain sampai dengan yang baris terakhir button animasi. Itu merupakan cara untuk mengatur bentuk efek sebuah button ketika diklik ya. Waktu diklik tuh dia menimbulkan efek apa gitu ya. Efek tersebut antara lain hover, lalu ripple effect, lalu press effect, dan lain-lain. Oke, yang selebihnya kalian baca ya, maksudnya yang ada di tabel itu. Untuk codingan saya seperti biasa untuk mengurangi banyaknya waktu tayang yang di YouTube, karena terbatasnya waktu tayang, maka saya ambil contoh dua codingan saja ya, dua contoh untuk button ini. Nanti kita lihat contohnya apa aja. Oke, lanjut. Ya, contoh codingan yang pertama saya ambil dari fungsi button, properti button yang namanya adalah border group button. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya. Border group button itu? Border group button merupakan batas dari beberapa kumpulan button yang digabungkan secara sejajar. Fungsi yang digunakan untuk menggabungkan button adalah float left, sedangkan fungsi yang digunakan untuk membuat border antar button ya adalah border. Oke, kalian sekarang lihat di sebelah kanan ya, di codingannya kalian baca ini masing-masing dari tiap baris, lalu hasilnya adalah screenshot dari hasil runout yang ada di browser Chrome ya, itu di sebelah kiri bawah. Oke, itu adalah border group button ya. Jadi ada batasnya. Misalnya button link itu dibatasi dengan warna merah, lalu input file dibatasi juga dengan warna merah garis ya, yang sebelah kanannya, lalu dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kalian kopas saja di editor kalian masing-masing dan coba di run. Oke, kita lanjut ya ke codingan yang kedua. Contoh codingan yang kedua adalah tentang button animasi ya. Ya, oke, button animasi. Kalian tadi udah lihat di tabelnya ya. Kalau mau diulang nggak apa-apa. Button animasi adalah merupakan cara untuk mengatur bentuk efek dari sebuah button ketika diklik. Ya, efek-efek tersebut antara lain hover, ripple effect, press effect, dan lain-lain. Oke, untuk contoh codingan yang ada di slide depan Anda atau yang saya buat ini adalah contoh codingan untuk bentuk tampilan dengan efek press effect ya. Press effect. Oke ya. Kita lihat contoh ininya ya. Bagaimana ininya dengan press effect. Kalian lihat di Oke, dari title-nya juga ada kelihatan ya di halaman 4 button animasi untuk press effect. Lalu kalian lihat masing-masing dari tiap baris ya. Itu semuanya bisa dibuat ya. Kalian tinggal inikan saja, tinggal kopas saja di editor kalian masing-masing lalu di run ya. Seperti biasa di browser. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya.
Baiklah, supaya kalian lebih mengerti lagi contoh-contoh button ya. Untuk yang codingan ketiga ini atau script ketiga ini saya akan memberikan contoh tentang disable button atau oke baiklah saya ulang apa itu disable button. Disable button merupakan cara untuk mengatur di mana sebuah button dinonaktifkan ya. Ada dua fungsi yaitu opacity ya, warna lebih redup dan not allow untuk membuat kursor. Oke, sekarang kalian lihat contoh codingan yang di sebelah kanan ya, itu codingannya dan hasil outputnya yang di sebelah kiri, gambar kiri bawah. Oke, kita lihat di sini. Di button disable itu terlihat pada baris ke-19 ya, ada fungsi yang namanya dot di disable lalu kurung buka. Nah, ini bentuk fungsinya opacity adalah 0,6 lalu ke kursor not allowed maksudnya tidak diizinkan. Nah, itu bentuknya ya. Opacity-nya 0,6 dan 2 di baris ke-21 kursor not allowed. Itu bentuknya maka akan berbentuk seperti yang terdapat di gambar kiri bawah. Nah, di situ ada tulisannya, ada button normal, maksudnya itu bisa diklik ya, yang di gambar kiri bawah. Lalu button disable itu otomatis tidak bisa diklik ya, karena memang udah codingannya seperti itu dan juga bentuknya yang sedemikian rupa sehingga tidak akan bisa diakses. Oke, kita lanjut. Baik, untuk slide yang kelima ini, yang ada di hadapan kalian ini, saya akan menjelaskan tentang pagination ya. Apa itu pagination? Saya jelaskan dulu sebentar ya. Pagination mirip cara kerjanya dengan navigasi bar, yaitu suatu cara untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik button yang terdapat pada halaman web. Jadi dengan mengklik bisa pindah antar halaman ya. Terdapat beberapa jenis bentuk pagination pada web, yaitu angka, teks, arah panah, dan lain-lain ya. Banyak sekali untuk pindah ke halaman lain atau pagination-nya ya. Sintaks dasar untuk buat pagination adalah dengan menggunakan list, yaitu unordered list dengan menggunakan CSS tambahan. Oke, lalu di tabel yang sebelahnya adalah jenis-jenis atau bentuk pagination. Di kolom ke-1, yang kolom kedua adalah keterangannya. Misalnya, pagination sederhana adalah bentuk pagination yang lazimnya atau yang umumnya terdapat ditampilkan pada web browser. Lalu hoverable pagination dan yang terakhir adalah breadcrumb pagination adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah blog atau website dengan fitur search engine. Oke ya, kalian baca selebihnya dari baris 2 sampai dengan baris 4. Itu apa aja ya. Saya sudah jelaskan di situ jenis pagination, berikut keterangannya. Oke, kita akan lihat dua contoh codingan atau script dari jenis pagination ini. Oke ya, lanjut. Baik, untuk slide ini yang ada di hadapan kalian adalah salah satu bentuk codingan hoverable pagination. Ya, ada dua jenis hoverable pagination. Yang pertama adalah, sebentar ya. Yang pertama adalah active dan hoverable, yaitu salah satu efek pada hoverable pagination adalah active dan hoverable. Ya. Yang kedua adalah rounded active dan hover button. Nah, ini merupakan contoh hoverable pagination berupa bentuk button melengkung yang aktif pada saat ditampilkan pada browser. Jadi bentuknya melengkung ya. Kalian lihat sendiri di codingan sebelah kanan yang itu adalah bentuk codingannya dan sebelah kiri adalah bentuk dari outputnya ya. Jadi waktu diklik dia berbentuk melengkung gitu ya. Kebetulan yang itu diklik adalah angka 2. Jadi begitu angka 2 diklik otomatis melengkung dan warnanya di situ saya buat warna kuning. Oke, silakan kalian coba di editor dan browser masing-masing. Kita lanjut. Ya, contoh yang codingan kedua tentang pagination adalah saya ambil dari breadcrumb pagination ya. Silakan kalian baca tadi definisi dari breadcrumb pagination, lalu kita lihat codingannya ya.
breadcrumb ignition dimulai dari UL, maksudnya UL itu list yang unorder ya, seperti yang disebutkan tadi unorder list. Dari mulai baris ke-6 terus sampai dengan baris ke-19 itu adalah unorder list breadcrumb ya. Bentuknya, warnanya dan jenis apa? Jenis fontnya, mau ukurannya, lebarnya dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kanannya adalah bentuk outputnya dari codingan yang di sebelah kiri. Gampang ya, kalian tinggal kopas saja, coba di editor dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Ya, contoh codingan berikutnya atau script berikutnya adalah tentang navigasi pagination. Silakan kalian baca tadi yang ada di tabel itu apa arti dari navigasi pagination, lalu kalian lihat script atau codingan di sebelah kiri dan hasilnya adalah di sebelah kanan. Oke, itu bentuk-bentuk navigasi atau cara mengarahkan ya, akan berpindah ke halaman berikutnya dengan bisa menggunakan tanda arah panah ya, atau bisa juga menggunakan tombol atau button. Oke, silakan kalian coba di editor dan browser masing-masing. Kita lanjut. Ya, slide yang berikutnya adalah yang terakhir adalah tentang multi-kolom. Multi-kolom merupakan bentuk dari teks yang terdiri atas beberapa kolom, berarti lebih dari satu ya. Misalnya surat kabar, majalah, dan lain-lain. Kalian pasti sering melihat itu atau membaca surat kabar dan majalah ya. Sedangkan tabel pada bagian sebelah kanan itu adalah properti pada multikolom, berikut keterangannya. Saya akan baca aja secara singkatnya aja ya. Yang pertama, kolom count. Propertinya ya, keterangannya di situ. Properti yang digunakan untuk membuat beberapa kolom ya. Fungsi yang digunakan adalah kolom count. Lalu barisan terakhir kolom width, yaitu adalah menentukan lebar optimal dari kolom. Berarti lebar maksimal itu berapa tiap kolomnya. Fungsi yang digunakan adalah kolom width. Oke, saya akan memberi 2 contoh codingan atau script dari multikolom ini di slide-slide yang berikutnya ya. Oke, lanjut. Ya, codingan yang pertama adalah tentang kolom rule style ya. Kolom rule style. Kalian baca tadi apa artinya ya, kolom rule style. Ini saya kasih contoh codingan atau scriptnya. Ya, pada layar kiri atas itu adalah layar pertama, lalu diikuti dengan layar kedua yang sebelah kanannya ya, codingannya ya. Sedangkan di bawahnya adalah hasil dari output running setelah dieksekusi atau di running di browser Chrome ya. Saya menggunakan Chrome. Ya, saya akan bahas dulu sedikit tentang kolom gram ini. Oke, di sini ada kolom tiga kolom ya. Kalian lihat sendiri di halaman 30, maaf, di baris ke-38 ya. Kalian baca di situ kolom count adalah 3, berarti jumlah kolomnya adalah 3. Lalu kolom gap, maksudnya jaraknya itu adalah 30 pixel. Jadi antara satu kolom dengan kolom yang lain itu jaraknya 30 pixel. Lalu kolom rule style adalah solid ya. Maksudnya rule style solid itu adalah kolom rule style-nya ya. Jenis dari kolom style-nya adalah solid. Oke, gampang ya. Kalau kalimatnya kalian silakan ubah masing-masing sesuai selera kalian ya. Misalnya kan kalian misalnya suka musik, silakan dicoba. Oke, gampang ya. Tinggal dikopas dan dieksekusi di browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, codingan yang berikutnya yang juga tampilan terakhir dari sesi ini atau part ini adalah tentang codingan atau script kolom span ya, span. Oke, kalian baca di tabel tadi kolom span apa. Kalau males baca, oke, saya bacakan lagi. Kolom span digunakan untuk memilih elemen yang tidak ikut terkena efek pembagian kolom. Fungsi yang digunakan adalah kolom span ya, kalian di situ. Sebagai catatan,
Pada baris ke-25 sampai ke-30 itu sebenarnya nggak terpisah ya, itu tersambung. Maksudnya tersambung, misalnya baris ke-25 itu kalimat terakhir adalah Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Jadi setelah titik itu barisannya masih ada di barisan berikutnya, maksudnya sejajar satu baris ya. Ini saya buat begini karena kalau di screenshot satu jajar ke sebelah kanan itu nggak akan muat di screenshotnya. Jadi saya buat apa? Saya ketik ke bawah itunya. Kalau ininya sebenarnya dia satu baris ya. Nanti dia akan otomatis pindah ke bawah berikutnya setelah sampai di ujung kanan yang paling ujung ya. Oke. Kembali ke tadi apa? Kolom span codingannya. Di sini kita lihat pada halaman mana baris ke-12 baris ke-19 sampai dengan baris ke-21. Baris 19 itu ada H2 di situ, ada properti H2. Maksudnya H2 di sini adalah nanti tampilan tulisannya adalah berbentuk heading 2, fontnya terbesar kedua ya. Lalu baris ke-21 ini kelihatan adalah settingan-settingan untuk di browser ya. Di situ disebutkan Chrome, Safari, dan Opera. Lah, ini yang lebih penting di halaman 21. Kolom span adalah all, berarti semua kolomnya adalah berbentuk span. Oke, kalian lihat hasilnya yang di gambar kanan bawah ya, itu hasil outputnya ya. Itu setelah di running di browser Chrome. Oke, sekalian coba masing-masing di editor dan ke browser kalian masing-masing. Kita lanjut. Ya, seperti biasa di akhir sesi untuk yang sesi ke-8 tepat 8 tentang pembahasan CSS 3 ini sekali lagi saya ingatkan like, subscribe, share dan komen ya. Komen sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya dan subscribe sebanyak-banyaknya. Supaya saya bisa mentutorial mengguide kalian terus supaya kalian makin pintar dalam ngoding. Oke, selamat berjumpa di part yang ke-9.